Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Delia Gustina dengan NIM 252193113113484. Di sini saya akan memaparkan asesmen awal yang saya lakukan gitu ya, baik kognitif maupun non kognitif untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen lanjut dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Heryani SPD MPD. Nah, di sini kenapa sih perlu gitu ya dilakukan asesmen awal? Yang pertama itu untuk memetakan kesiapan murid gitu ya sebelum memulai pembelajaran ataupun bab baru gitu ya. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi kemampuan gitu ya. Bagaimana sih kemampuan prasyarat mereka terhadap materi yang akan dipelajari gitu ya. Dan yang ketiga itu untuk mengenal kebutuhan murid. Jadi itu kita tahu gitu ya sebagai guru preferensi belajar mereka itu seperti apa dan kendala belajar yang mereka hadapi itu seperti apa. Dan yang terakhir, yang keempat itu untuk menentukan tindak lanjut gitu ya. Jadi kita itu bisa mengetahui gitu ya tindak lanjut dari asesmen itu nanti akan seperti apa. Nah, di sini asesmen yang saya lakukan itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu ada asesmen kognitif dan yang kedua itu ada asesmen non kognitif. Nah, untuk yang pertama, asesmen kognitif ini saya menggunakan 10 soal dengan bentuk uraian gitu ya. Jadi saya bisa mengetahui gitu ya untuk kemampuan mereka gitu ya untuk menjawab soal yang diberikan, bukan hanya pilihan ganda yang tinggal benar salah gitu ya. Dan untuk materinya itu bukan materi matris gitu ya, tapi untuk mengukur prasyaratnya seperti ada tabel dan baris kolom, kemudian ada operasi bilangan, operasi campuran, bentuk aljabar dan interpretasi data. Nah, untuk level kognitifnya itu hanya berada di rentang C2 sampai dengan C4. Nah, kemudian untuk yang asesmen non kognitif ini saya menggunakan Google Form gitu ya biar lebih praktis dan ini tuh nanti isinya itu untuk mengidentifikasi preferensi belajar mereka, kemudian kendala belajar yang dialami, harapan mereka terhadap pembelajaran matematika, dan yang terakhir itu untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri mereka terhadap belajar matematika itu seperti apa. Kemudian ini ada instrumen asesmennya ya. Nah, yaitu ada asesmen kognitif dan juga untuk asesmen non kognitifnya terlampir ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada pelaksanaannya ya. Untuk pelaksanaannya itu saya lakukan pada hari Senin ya di tanggal 3 Agustus tahun 2026 di salah satu sekolah SMK Negeri 3 Kota Tasikmalaya tempat saya PPL di kelas 11 TKR 1 dengan subjek muridnya itu sebanyak 35 orang gitu ya. Materinya mengenai prasyarat matriks. Nah, ini mungkin ke hasil asesmennya ya. Di sini untuk hasil asesmen awal kognitifnya. Nah, bisa dilihat di diagramnya ya. Di sana itu kebanyakan gitu ya. Muridnya itu berada di kategori perlu bimbingan gitu ya. Sebanyak 23 murid karena emang untuk rata-ratanya juga dia berada di rentang 40 sampai di 50-an pokoknya. Kemudian untuk yang 11 muridnya itu berada di cukup mahir gitu ya. Dan yang terakhir untuk yang sangat mahir gitu ya, untuk yang mahirnya itu ada di satu orang aja dengan dia memperoleh nilai tertinggi gitu ya di 92 dan untuk nilai terendahnya itu ada di 10 gitu ya. Berarti mayoritas murid di kelas 11 TKR ini tuh berada pada kategori perlu bimbingan gitu ya sehingga diperlukan penguatan materi prasyarat gitu ya sebelum mempelajari materi matriks ini. Nah, selanjutnya ini ada hasil asesmen awal non-kognitif. Nah, dilihat dari diagram lingkaran tersebut gitu ya, untuk kecenderungannya itu mereka lebih ke auditori gitu ya, sebanyak 12 murid, disusul dengan kinestetik dengan 11 murid, dan yang terakhirnya itu dia ada di visual dan yang gabungan kayak gitu ya. Sehingga pembelajaran itu nantinya perlu mengakomodasi kegiatan penjelasan, diskusi, tanya jawab, serta aktivitas secara langsung kayak gitu. Nah, kalau untuk kendala belajar ya, untuk kendala belajarnya itu kebanyakan gitu ya, mereka itu
merasa sulit gitu ya matematika itu karena matematika terlalu banyak rumus gitu ya. Makanya saya harap nanti untuk pembelajaran matriks itu gitu ya tidak hanya untuk menghafal rumus atau menghafal konsep, tapi nantinya akan belajar itu langsung gitu ya dengan permasalahan sehari-hari dengan konteks nyata gitu dan latihan secara bertahap gitu. Nah, kemudian untuk strategi gitu ya, dan aktivitas pembelajarannya itu akan seperti apa gitu ya, dengan hasil asesmen tadi gitu ya. Nah, yang pertama itu mungkin sebelum ke pembelajaran, di sini itu ada penguatan terlebih dahulu gitu ya, berdasarkan si TARL yang tadi. Nah, di sini ada dibagi menjadi tiga gitu ya, tiga kategori. Yang pertama itu ada 23 murid yang perlu bimbingan. Nantinya yang 23 murid ini tuh akan dibagi kembali menjadi 4 kelompok kecil gitu ya yang terdiri dari 5 sampai 6 murid kayak gitu ya. Nantinya mereka akan diberi penguatan terhadap materi prasyarat, kemudian dikasih contoh konkret gitu ya dan latihan secara bertahap dengan pendampingan yang intensif gitu ya oleh guru. Kemudian untuk yang kategori cukup mahir ini kan ada 11 orang. Nantinya mereka juga akan dibagi menjadi 2 kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai dengan 6 murid. Nah, kalau untuk yang cukup mahir itu mereka akan melakukan latihan dan penguatan konsep gitu ya, serta diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan dan tidak lepas gitu ya dengan scaffolding dari gurunya. Kemudian yang terakhir itu untuk siswa yang mahir. Nah, kalau untuk siswa yang mahir itu mereka dia gitu ya karena cuma satu orang ya, dia itu akan diberikan gitu ya soal pengayaan dan soal tantangan gitu ya untuk mengeksplorasi konsep lebih dalam kayak gitu. Nah, mungkin setelah dilakukannya penguatan prasyarat ini tuh baru masuk ke pembelajaran kayak gitu ya. Ada di tahap 2 ada aktivitas pembelajarannya. Nah, untuk aktivitas pembelajaran itu nanti akan dibentuk menjadi beberapa kelompok ya. Di sini ada 6 kelompok dibagi secara heterogen. Nah, untuk yang kelompok yang pertama itu akan terdiri dari satu orang yang mahir, dua yang cukup mahir, dan yang tiga perlu bimbingan. Dan untuk yang kelompok dua juga dua cukup mahir, empat perlu bimbingan, dan seterusnya ya sampai ke kelompok enam itu ada terdiri dari satu yang cukup mahir dan yang empat perlu bimbingan kayak gitu ya bisa dilihat sendiri pada layar ya di sana sudah ada gitu ya karena untuk yang warna kuning itu yang cukup mahir kalau yang warna merah itu yang perlu bimbingan kayak gitu ya selanjutnya itu di dalam kelompoknya itu murid itu akan melakukan eksplorasi masalah kontekstual kemudian menyajikan data dalam bentuk matriks kemudian berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dan mempresentasikan hasil dan yang terakhir itu akan melakukan refleksi gitu ya. Jadi meskipun kesiapan awal muridnya itu berbeda, mereka itu tetap memiliki tujuan pembelajaran yang sama. Yang dibedakannya itu hanya tingkat bantuan dan tantangan yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian di sini ada dokumentasinya ya ketika pelaksanaan asesmen ini. Nah, bisa dilihat juga gitu ya. Dan yang terakhir itu mungkin di sini ada kesimpulannya ya. Untuk kesimpulannya itu asesmen awal menunjukkan bahwa sebagian besar murid itu masih membutuhkan penguatan materi prasyarat gitu ya sebelum mempelajari matriks. Kemudian hasil asesmen kognitifnya juga menunjukkan adanya keberagaman preferensi dan kebutuhan belajar murid dan untuk hasil asesmen tadi itu menjadi dasar gitu ya dalam menerapkan TARL dan merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan kesiapan serta karakteristik murid. Nah, mungkin sekian gitu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.